diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Yohanes Samangun dalam program Kamu Adalah Pahlawan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya, anugerah-Nya yang besar kembali boleh mempertemukan kita pada kesempatan yang baik ini. Dan pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu Saudara, kembali saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terjadi di seputar kita, yang seringkali kita mendengar, yang seringkali ya mungkin kita juga pernah mengucapkan ya kata-kata ini atau yang keluar dari bibir mulut kita. Nah, oleh sebab itu saya mohon perhatian Bapak Ibu Saudara untuk kita menyimak sungguh-sungguh akan kebenaran bahkan pengajaran firman Tuhan di saat ini. Kita baca bersama-sama dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diperhadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara, kalau kita teliti dalam dua ayat ini terdapat ada beberapa hal penting. Yang pertama adalah larangan untuk jangan membunuh. Kemudian yang kedua adalah larangan tidak boleh marah terhadap saudaranya. Kemudian yang ketiga larangan untuk tidak boleh berkata kafir kepada saudaranya. Dan kemudian yang keempat adalah tidak boleh berkata jahil, atau dalam terjemahan yang lama dia berkata gila, ya. Kita tidak boleh berkata gila kepada saudara kita. Karena keempat hal ini ketika kita lakukan maka itu pasti mendatangkan konsekuensi yang tidak baik atau konsekuensi yang buruk atau akibat yang fatal di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya menguraikan keempat perkara ini. Membunuh, ya, itu harus dihukum. Membunuh ini terbagi dalam dua bahagian. Yang pertama adalah membunuh secara fisik atau membunuh dengan menggunakan tindakan yang nyata. Itu dikatakan membunuh. Nah, pembunuhan atau jenis pembunuhan seperti ini, orang yang melakukan pembunuhan ini harus dihukum. Kemudian jenis pembunuhan yang kedua, firman Allah berkata dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua 15, kalau kita benci terhadap saudara kita saja berarti kita sudah membunuh dia. Jadi saudara, kita mengoreksi periksa kehidupan kita. Kalau selama ini kita membenci kepada saudara kita, itu sama saja dengan kita sudah membunuh dia. Dan kemudian yang berikut adalah berkata kafir, ya, kepada saudaranya, itu harus diperhadapkan kepada mahkamah agama. Ini yang menjadi penekanan saya dalam khotbah saya pada kesempatan ini. Jadi saudara, kalau kita melihat ya di YouTube atau kita lihat di Facebook atau media online lainnya, saudara, kita lihat ya bahwa ada banyak orang ya dengan mudah, dengan gampang mengucapkan kata kafir kepada orang lain. Yang saya khususkan inilah adalah terutama kepada orang yang suka mengkafir-kafirkan orang.
Kalau saya mengatakan demikian, saudara sudah pasti tahu. Contohnya, seperti Ustadz Yahya Waloni, suka mengkafir-kafirkan orang Kristen. Kemudian yang berikut, ya Abdul Somad, ya suka mengkafir-kafirkan orang Kristen. Kemudian Agustan, ya juga melakukan hal yang sama, suka mengkafir-kafirkan orang Kristen. Bahkan juga ya Kainama juga suka mengkafir-kafirkan orang Kristen. Bahkan sederetan ya ustadz-ustadz lainnya, mereka dengan mudah, dengan gampang mengucapkan, melontarkan kata kafir kepada orang-orang yang tidak seiman dengannya, terutama kepada orang Kristen. Apa kata Alkitab terhadap orang yang suka mengatakan kata kafir kepada orang lain? Alkitab menjelaskan di sini bahwa mereka harus diperhadapkan ke mahkamah agama, saudara. Ya. Mahkamah agama yang dimaksudkan di sini, saudara, ini berbicara tentang sebuah pengadilan yang mengadili orang tanpa memandang bulu, ya sebuah pengadilan yang tidak ada kompromi di dalamnya, yang tidak ada nepotisme di dalamnya, sebuah pengadilan yang tidak ada KKN di dalamnya, saudara. Ya, ini adalah pengadilan yang adil, yang seadil-adilnya. Dan pengadilan ini, saudara, ya, terbagi dalam dua bahagian. Yang pertama adalah pengadilan dunia. Saya mau katakan pengadilan dunia mutunya sangat rendah. Karena di dalam pengadilan dunia ini kadang-kadang yang tidak adil, ya, atau yang salah dijadikan benar, sementara yang benar dijadikan salah. Ini pengadilan dunia yang tidak adil. Ya. Makanya dikatakan dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga 16 dan 17. Saya bacakan kepada kita semua. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun tidak terdapat keadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hatiku, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Jadi saudara-saudara yang ada dalam posisi mengadili orang, firman Tuhan jelas mengatakan di sini bahwa ya satu ketika nanti, satu kali kelak Allah akan mengadili ya orang yang memutuskan pengadilan atau hukum kepada orang yang bersalah atau orang yang diadili. Jelas firman Tuhan Alkitab ini luar biasa. Dia menjelaskan secara spesifik ya bahwa pengadilan di dunia ini adalah pengadilan yang kadangkala tidak ada keadilan di dalamnya, saudara. Ya, tidak ada keadilan di dalamnya. Yang salah bisa dijadikan benar, yang tidak adil bisa ya dijadikan adil. Yang adil bisa dijadikan tidak adil. Ini adalah pengadilan dunia. Makanya saya mengatakan pengadilan dunia mutunya sangat rendah, kualitasnya sangat lemah, saudara, dan sangat mudah bagi orang untuk ya tidak mudah mempercayai pengadilan dunia ini. Tapi saudara, ada satu pengadilan yang terakhir. Makanya tadi dikatakan di sana bahwa ya mahkamah agama ini, saudara, berbicara tentang sebuah pengadilan yang mengadili orang tanpa pandang bulu, tanpa kompromi dengan apapun, karena ini punya kaitan atau punya hubungan dengan pengadilan yang terakhir, di mana Yesus akan bertindak sebagai hakim yang adil untuk mengadili semua manusia berdasarkan perbuatan dan tingkah lakunya yang dilakukan semasa hidupnya, saudara. Dan saudara, pengadilan yang terakhir ini adalah pengadilan yang benar.
pengadilan yang terakhir ini, saudara, ini berbicara tentang pengadilan yang ya tidak ada nepotisme, tidak KKN di dalamnya. Karena yang bertindak adalah Yesus sebagai hakim yang adil. Dan saudara-saudaraku, pengadilan terakhir ini akan mengadili orang-orang yang suka mengatakan, suka mengucapkan kata kafir kepada orang lain, ya terutama kepada ustadz-ustadz yang sudah saya sebutkan nama mereka. Dengarkan baik firman Tuhan ini. Jangan suka mengucapkan kata kafir kepada orang Kristen. Kenapa demikian? Karena engkau pasti diadili di pengadilan terakhir. Dan dalam pengadilan terakhir ini tanpa kompromi, saudara. Pengadilan terakhir ini, kalau kedapatan engkau bersalah karena ucapan dan perkataanmu, maka engkau pasti masuk dalam api neraka. Kemudian yang keempat, saudaraku yang diberkati Tuhan, barang siapa berkata jahil atau gila terhadap saudaranya, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa dia otomatis tempatnya sudah disediakan di neraka. Firman Tuhan jelas mengatakan, saudara, dalam ayat yang ke-22 saya bacakan ulang. Dalam kitab Matius tadi pasal yang kelima, ayat yang ke-22 jelas mengatakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diperhadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa berkata jahil atau gila harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini hukumannya paling berat. Jadi saudara-saudara, jangan mudah kita mengucapkan gila terhadap saudara kita. Jangan kita dengan gampang atau mudah mengucapkan kafir kepada orang lain. Karena setiap kata yang kita ucapkan, saudara, ada konsekuensinya. Firman Tuhan berkata dalam kitab Matius pasal 12 ayat yang ke-36 dan 37, di sana dikatakan bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan dari bibir mulut kita, kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan jelas mengatakan, lewat ucapanmu engkau bisa dibenarkan, tapi lewat ucapanmu juga yang negatif engkau akan disalahkan, bahkan engkau akan dihukum. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan yang kusampaikan saat ini, mari saudara yang mendengar, saudara yang sementara menyimak ini, dengarkan baik-baik. Mari kita memperbaiki perkataan kita, sehingga perkataan kita tidak menodai orang lain, perkataan kita tidak menyakiti hati orang lain, tapi perkataan kita biarlah menjadi perkataan yang penuh dengan berkat, yang membangun, bahkan yang memberkati, yang membangkitkan semangat orang lain. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan yang kusampaikan di kesempatan ini. Dan lewat kesempatan ini, bahkan di akhir daripada video ini, saudara, saya dengan kasih Tuhan meminta kepada Bapak Ibu Saudara, ya jangan lupa like, share, bahkan jangan lupa komen serta subscribe video ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.